Shalom, selamat pagi. Baiklah, ibadah kita hari ini akan kita mulaikan. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Dan di pagi yang indah ini, kita akan mengikuti ibadah dengan tata ibadah bentuk 3 dengan tema bulanan Firman Tuhan menumbuhkan iman, membuahkan kebaikan, dan menerangi kegelapan. Dan tema mingguan kita sepanjang minggu ini adalah Yesus adalah terang dunia. Sebelum kita mengadakan persiapan dan memulai ibadah kita, diingatkan kembali kepada seluruh jemaat untuk mematikan ringer di HP Anda. Kalau bisa selfonnya di mute supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Nyanyian masuk, marilah kita semua bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulnya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Kita nyanyikan bersama-sama NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nas pembimbing dalam ibadah ini dalam Yesaya 49 ayat 6 berkata, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa,
supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara dipersilakan duduk. All the kids please came forward. How are you? Good morning. Saudara-saudara, inilah anak-anak kita. Masih ada? Kita akan berdoa untuk anak kita. Mari berdoa. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika kami boleh melihat anak-anak kami. Sebagai keluarga kami sungguh bersuka cita. Sebagai gereja kami sungguh bersyukur. Tetapi dari balik sukacita dan syukur kami ini, kami punya tanggung jawab yang besar. Ya Tuhan, kami punya kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu kami datang membawa anak-anak kami kepadamu, sambil membawa permohonan kami, supaya anak-anak ini dalam perjalanan kehidupan mereka disertai oleh Tuhan. Mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Biar anak-anak kami boleh menjadi bukti bahwa ketika kami membesarkan anak-anak ini di dalam lingkungan gereja, mereka akan bertumbuh menjadi satu kekuatan, satu kesaksian yang memuliakan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan dalam memperlengkapi anak-anak ini sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Memberkati guru sekolah minggu yang ada, memperlengkapi dengan hikmat, dan biar anak-anak kami ini punya hati yang subur untuk ditaburi benih-benih kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa, bersyukur, dan kami bawa anak-anak ini kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, marilah dalam ibadah ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan biarlah dengan hati yang terbuka dan tulus ikhlas kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dalam setiap kesempatan kehidupan kami ini, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberi kesehatan, kemampuan, Tuhan selalu menguatkan kami. Engkau ada di
di dalam setiap musim kehidupan kami. Tetapi Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Apa yang bermain di hati dan pikiran kami, apa yang menjadi motivasi kehidupan kami, Tuhan tahu. Dan kami berdosa di hadapan-Mu ya Bapa. Pagi ini kami bersyukur Tuhan masih beri kesempatan bagi kami. Oleh karena itu pagi ini kami mau menggunakan kesempatan ini. Waktu ini kami datang dengan pengakuan kami kepadamu Tuhan. Kami berdosa, kami tidak layak. Kami tahu firman Tuhan, tetapi kami tidak menjadi terang. Kami tahu firman Tuhan, bahkan pun kami melakukan firman Tuhan. Tetapi bukan untuk kepentingan kemuliaan Tuhan. Tetapi kami melakukan itu hanya untuk menunjukkan keakuan kami, identitas kami. Ya Tuhan, kami tahu ini tidak sempurna. Itulah sebabnya pagi ini Tuhan, dengan hati yang tulus kami berdoa kepadamu. Dengan hati yang tulus kami bermohon kepadamu. Ampunilah kami ya Bapa. Ini seruan kami, memohon pengampunan. Kami juga memohon biar Tuhan berkenan mengampuni kesalahan kami, menguduskan kami, supaya kami punya kekuatan baru untuk melanjutkan kesempatan hidup ini, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengampuni kami. Amin. Ya Allahku, kami mengaku dosa. Saudara-saudara yang telah mengaku dosa dengan jujur dan tulus ikhlas di hadapan Tuhan, kami sebagai pelayan Yesus Kristus memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosa di hadapan Allah. Ada nas anugerah Allah yang berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jesus wants me for a sunbeam to shine for Him each day. In every way try to please Him, at home, at school, at play. A sunbeam, a sunbeam. Jesus wants me for a sunbeam, a sunbeam, a sunbeam. I'll be a sunbeam for Him. Tuhan menyertai saudara-saudara. dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami dan ada dengan kami saat ini. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami telah mengaku dosa dan kami sungguh beruntung mengenal Yesus yang telah menjadi korban untuk penebusan kami. Kami bersyukur kami boleh pulih dan dibersihkan dari dosa kami. Dan Tuhan, kami mau hidup benar, kami mau hidup dalam terang Kristus. Kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri, biarlah firman-Mu yang menuntun kami, menjadi pelita bagi kami, menjadi pedoman, petunjuk, dan terang bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong hamba-Mu yang hina ini. Tuhan menolong kami semua, supaya masing-masing kami dikuatkan oleh pemberitaan firman, dan kami mampu berjalan, mengalahkan terang, dan tetap berjalan di dalam terang. Demi Kristus Tuhan yang adalah terang dunia, kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita pagi ini dan sepanjang minggu yang berjalan ini terambil dalam Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Saya akan membaca yang genap, saudara baca yang ganjil, kita berganti-gantian. Ayat 20 kita baca sama-sama. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang itu, terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya,
biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal juga. Sama-sama. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikian pembacaan Alkitab. Saya undang kita semua berdiri. Marilah kita mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Diberikan kesempatan untuk nyanyian sambutan dari Ibu Rantung. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pujian yang hendak saya nyanyikan bercerita tentang karena cinta Tuhan, torang semua boleh ada sampai detik ini, dan kiranya boleh menjadi berkat for torang semua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Jikalau
bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Tak pernah usai kisah sayang-Mu, dan tak pernah usai kisah setia-Mu. Tak pernah usai, selalu di hatiku. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, dan takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Shalom, damai di hati. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam nyanyian tadi berkata, jika bukan Tuhan, semua pasti akan sia-sia. Karena kalau kita berjalan tanpa Tuhan, katakan bersama saya, berjalan. Karena pendeta kok pemata mulai kabur. Jadi kalau so kabur itu sebenarnya pelia sekali. Jadi kalau berjalan kongso kabur, itu berarti berjalan tanpa Tuhan. Tidak ada terang, karena pagi ini kita akan bicara tentang Yesus adalah terang dunia. Perjalanan kehidupan kita jika bukan Tuhan, jika tanpa Tuhan, berarti tidak ada terang. Dan perjalanan kita bisa akan mengalami benturan-benturan, bahkan mengalami kecelakaan. Nah saudara-saudara, kalau kita akan mempelajari teks ini, Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20, paling bagus kita baca dari pasal 7 keseluruhan. Baca dari pasal 7, baca di rumah nanti karena sudah mau kelar orang kalau membaca dari pasal 7. Baca dari pasal 7 dan seterusnya. Baca pasal 7, pasal 8, supaya orang mengerti seluruh konsep ini, teks ini letaknya di mana. Supaya orang bercerita itu nyambung. Kagak enggak nyambung kalau enggak baca semua. Tapi sedikit pendeta mau balik ke cerita sebelumnya. Bahwa peristiwa ini terjadi, percakapan ini antara Yesus dan orang-orang Farisi. Ini terjadi di Bait Allah. Waktu itu hari raya Pondok Daun. Dan saudara-saudara,
pada hari raya ini, saudara-saudara, ada perjumpaan antara Yesus dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam kisah ini berupaya menjebak Yesus supaya mendapatkan sesuatu yang dapat menyalahkan dia. Dan ketika mereka menyalahkan dia, mereka akan menggunakan otoritas mereka, kekuatan mereka untuk melaksanakan motivasi, kehendak, keinginan mereka dalam hati yang terselubung itu untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Karena kalau orang lihat dia punya catatan sebelumnya, boleh lihat di teks kita masing-masing, bicara tentang apa? Perempuan yang bersinah. Masih ingat itu cerita toh? Jadi tiba-tiba Yesus di bait Allah, imam-imam kepala ini sama orang-orang Farisi dalam teks itu tiba-tiba, tidak tahu orang dapat di mana waktu perempuan ini bersinah, mungkin dosa intip-intip atau dosa iko-iko, tiba-tiba waktu itu ada dan dibawa kepada Yesus. Tujuannya membawa kepada Yesus, dia pakai hukum Taurat, berdasarkan hukum Taurat. Perempuan ini harus dilempari dengan batu sampai mati karena dia kedapatan bersinah. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia tulis di tanah. Kemudian dia bilang, yang tidak berdosa lempar duluan. Lambat laun, satu demi satu, imam-imam kepala, orang-orang Farisi ini meninggalkan Yesus karena mereka tahu mereka pun berdosa. Tetapi intinya di sini saudara adalah mereka mencoba menjebak Yesus. Untung dia Tuhan. Kalau dia manusia jatuh. Tetapi dia Tuhan. Dan tidak sia-sia kita percaya dan menyembah Yesus. Jadi itu cerita sebelumnya. Artinya mau dikatakan dalam keseluruhan cerita itu bahwa Yesus menunjukkan kasih termasuk kepada perempuan yang bersinah. Tetapi waktu orang-orang itu pergi, Yesus bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya Yesus mengasihi perempuan itu, Yesus mengasihi saya dan saudara-saudara yang berdosa. Tetapi Yesus mengasihi orangnya, tetapi Yesus tidak setuju dengan dosa. Makanya dia bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah dari kisah ini saudara-saudara, yang bisa kita lihat bahwa Yesus mengasihi perempuan ini dan membenci dosa. Artinya kasih dan kebenaran itu berjalan bersama-sama. Katakan bersama saya, kasih dan kebenaran itu berjalan bersama-sama. Karena kalau kebenaran tanpa kasih, sia-sia. Itu yang dilakukan oleh orang Farisi. Orang Farisi itu yang menjadi lawan Yesus dalam cerita kita ini. Orang Farisi itu dia orang tahu kebenaran. Tahu sekali. Tetapi dia tidak mengasihi. Itu yang menjadi latar belakang teks ini dari cerita yang panjang. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang menjadi tema kita pagi hari ini adalah Yesus adalah terang dunia. Di dunia ini saudara-saudara cuma ada dua. Ada terang, ada gelap. Ada siang, ada malam. Tetapi perkataan bahwa ungkapan yang Yesus katakan dia adalah terang dunia itu cuma satu metafora, cuma satu penggambaran tentang gelap dan terang. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjanjian lama yang menuntun orang Israel berjalan itu adalah hukum Taurat, peristiwa dalam perjanjian lama. Dan firman Allah yang mereka pelajari waktu itu, mereka terima waktu itu yang menjadi terang mereka dalam perjalanan mereka. Dan dalam perjanjian baru, Kristus adalah terang. Jadi berjalan mengikuti Kristus itu berarti kita berjalan dalam
Puji Tuhan. Jadi terang dan gelap ini tidak dapat bersatu. Nah, akibat dari terang itu kita akan sampai kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Mau masuk surga. Dan akibat dari gelap itu adalah masuk neraka. Karena terang itu Tuhan, gelap itu iblis. Ada dua kerajaan, kerajaan surga dan kerajaan dunia, kerajaan iblis. Kerajaan surga, Yesus orang beraja. Dan kerajaan dunia itu kerajaan kegelapan, itu iblis, dia punya dunia. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau orang baca ini teks ini ada dua tokoh penting, yaitu Yesus dan orang Farisi. Yesus adalah terang dan orang Farisi, katakan bersama saya, orang Farisi itu digambarkan sebagai gelap. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam teks ini itu Yesus berbenturan dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Ndak baku masuk. Karena saudara-saudara, ini orang Farisi ini mereka punya rencana untuk membunuh Yesus. Dia punya rencana untuk membunuh Yesus. Nah, itu cuma gambaran pertama. Kemudian saudara-saudara, di mana peristiwa ini terjadi? Pertama di Bait Allah, dan pada waktu itu adalah hari raya perayaan Pondok Daun. Jadi saudara-saudara, perayaan Pondok Daun ini sengaja dirayakan untuk mengingatkan orang Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir dalam perjalanan di padang gurun, dan dalam perjalanan itu dipimpin oleh Tuhan melalui apa? Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Artinya itu melambangkan tentang penyertaan Tuhan. Artinya kalau siang itu panas sekali, Tuhan kasihkan awan. Dan kalau malam itu dingin sekali, Tuhan kasihkan api. Jadi supaya ada heater dan begitu, Pak. Tetapi saudara-saudara, selain ada yang panas itu, Tuhan kasih itu tiang api itu supaya apa? Supaya terang. Karena ini di padang gurun. Yang mau dijelaskan di sini saudara-saudara, orang-orang kalau sama dengan orang anak-anak itu orang lahir besar di Amerika, orang ingin tahu itu gelap itu. Tetapi kalau orang yang masih lahir di Indo, kalau orang Nados tuh, ada yang lahir di Nados ini? Ya, rata-rata kalau lahir di Nados so terang kok itu. Mereka udah lahir di Langowan kok di Toraget, aduh. Apalagi pendeta rumah jalan kubur itu gelap sekali. Memang gelap sekali. Jadi kalau malam itu tidak dapat lihat. Jadi sekitar tahun 80-an baru PLN masuk. Dan so mulai ada pasang-pasang lampu jalan. Jadi so mulai dapat lihat itu jalan. Artinya saudara-saudara, waktu itu, waktu ada lampu, waktu mulai ada lampu di jalan itu, senang dan itu memang ternyata sangat berharga. Itu terang itu, sangat berharga. Karena kita masih mengalami yang, aduh mau jalan, kan tuh jalan masih batu-batu toh. Kayak gini ini sudah isi di batu, kong balu bang, bisa isi di PC. Jadi kalau waktu mau jalan pulang ke rumah itu, sudah dari gereja mau pulang ke rumah, malam habis ibadah pemuda. So hafal tuh jalan. Di sini ada batu besar. Kong di sebelah batu besar itu ada lubang yang berair, PC. Jadi terus so hafal tuh jalan. Karena dia mau jatuh. Nah ketika mulai ada lampu, memang luar biasa sekali. So dapat tahu. Biar lain lubang baru atau sengaja orang dagali lubang begitu, dia nak mau tak isi karena sudah lampu. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bayangkan ini peristiwa ini terjadi di padang gurun dan diterangi oleh tiang api. Jadi terang sekali itu saudara-saudara, terang sekali. Jadi orang Israel dapat melihat itu perjalanan. Dan saudara-saudara bayangkan Job, kalau berjalan banyak orang kong gelap. Coba saya mati akan lampu kong terang baku berjalan sama-sama datang bawa persembahan.
Kaget, ini bukan masa di kota, masa pendeta Poji. Jadi itu saudara-saudara, di ruangan ini kalau terusnya mati sama ini lampu ini kacau orang. Begitu tuh kegelapannya malam. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Pondok Daun ini mengingatkan bahwa ada terang yang menuntun perjalanan orang Israel di padang gunung yang sangat gelap dan sangat dingin. Nah saudara-saudara, perayaan ini mereka laksanakan di Bait Allah. Nah di Bait Allah ini saudara-saudara, kalau di dalam ayat 20 ayat terakhir itu di tempat dekat persembahan. Memang kalau di tempat persembahan, di tempat itu Dora ada taruh 4 lampu yang sangat besar yang menerangi seluruh tempat itu. Karena kalau dia berikan persembahan mesti terang-terang, iya toh. Jadi waktu itu Yesus baca di ayat 20, Yesus berdiri di dekat tempat persembahan. Nah, fungsi daripada lampu itu saudara-saudara, 4 lampu raksasa itu saudara-saudara menjadi simbol bahwa dalam perjalanan Israel pernah ada terang yang dari Allah sendiri yang menerangi perjalanan orang Israel. Waktu di masa yang sangat gelap. Itu jadi lampu ada 4 besar sekali. Itu mengingatkan. Katakan bersama saya, mengingatkan. Nah, waktu orang Israel berkumpul di pelataran yang dekat kotak persembahan itu, saudara-saudara, orang namanya perayaan merayakan Pondok Daun dan mengingat terang itu. Tiba-tiba waktu itu saudara-saudara, Yesus berseru, "Akulah terang dunia." Yesus berseru, jadi misalnya di sini orang Farisi dan imam-imam kepala yang barisan sebelah sini. Dan di sini orang-orang yang percaya kepada Yesus, telah mengikuti Yesus. Susah menjelas. Pernah enggak ada orang marah pada orang? Pernah. Ada orang sentimental pada orang? Ada orang iri pada orang? Pernah enggak? Nah, waktu orang iri itu mungkin karena orang sehat atau orang diberkati. Kong orang bilang, kita orang paling diberkati. Tuh orang yang iri udah mau bilang apa? Itu yang sebelah sini dong. Mau bilang apa? Macam betul aja kan. Sekali kan mau jatuh. Tuh, karena orang yang sombong ini pakai firman Tuhan. Karena orang yang sombong pasti mau jatuh. Tuh orang sini yang kata ikut Yesus, oh betul kata. Nah, itu cuma gambaran. Jadi waktu itu saudara, waktu Yesus bilang, di tengah-tengah orang yang sedang menyaksikan terangnya lampu itu, Yesus bilang, "Akulah terang dunia." Artinya Yesus mau katakan bahwa dia itu tiang awan waktu itu. Nah, orang Farisi yang iri kepada Yesus, saudara-saudara, orang bilang macam betul aja ini satu ini. Kita tidak percaya. Karena orang motivasi hati itu memang orang somar apa Yesus. Tetapi waktu Yesus bilang, "Akulah terang dunia," orang yang di sebelah sini mereka menerima itu karena dia betul. Yesus pahami itu? Nah, waktu Yesus bilang, "Akulah terang dunia." Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu peristiwa di Bait Allah waktu Pondok Daun. Nah, peristiwa ini saudara-saudara, itu setelah Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus melakukan banyak mujizat, sudah banyak orang yang mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi, orang berbondong-bondong untuk menyaksikan dan mendengarkan. Menyaksikan mujizat Yesus dan mendengarkan Yesus. Nah, ada cerita berapa kali tentang Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga. Yesus memberi makan 5.000 orang. Katakan bersama saya 5.000 orang. Banyak itu tuh sedikit. Nah, jadi karena banyak orang yang sudah percaya kepadanya dan sangat suka karena Yesus menjelaskan tentang kerajaan surga bukan berdasarkan dia belajar tentang kerajaan surga, tetapi berdasarkan bahwa dia itu raja di situ dan dia tinggal di situ. Jadi dia tahu persis. Artinya beda tuh orang yang mengalami dan orang yang belajar. Beda. Orang yang belajar itu dia cuma mengandai-andai, tetapi orang yang mengalami
Dia tahu persis suka duka, dia tahu seluk-beluk karena dia telah melihat dan mengalami, apalagi Yesus. Makanya waktu Yesus bicara tentang kerajaan surga, dia bicara tentang Bapa, dia bicara tentang surga, itu banyak orang yang tertarik. Banyak orang yang sangat suka untuk mendengarkan hal itu karena semua orang suka masuk surga. Betul toh? Nah, tetapi saudara-saudara, yang tidak suka ini adalah orang-orang Farisi. Orang Farisi tahu toh? Dorang itu ada belajar sama dengan Paulus. Dorang ada belajar secara khusus tentang Alkitab. Jadi kalau bicara Alkitab, dorang tahu persis. Dorang hafal, dorang baca, dorang pelajari, dorang tekuni. Tetapi Yesus, dia ada dalam sejarah itu, bukan belajar. Ya, jadi beda. Nah, jadi orang Farisi ini saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang ahli dalam Alkitab, dan orang-orang yang waktu itu ya, karena Yesus sangat populer waktu itu, ini orang Farisi. Orang Farisi ini satu kelompok orang sama dengan satu partai begitu, yang pengaruhnya sangat kuat dalam kalangan orang-orang Yahudi. Pengaruh sekali. Tetapi karena mereka kalah pengaruh, katakan bersama saya, kalah pengaruh. Mereka sudah kalah pengaruh dengan Yesus. Yesus lebih populer, Yesus lebih berpengaruh. Dan orang-orang yang pindah ke partainya Yesus, orang-orang yang pindah ke partainya Yesus, dulunya mereka bagian dari yang dikelola oleh orang Farisi dan imam-imam kepala ini. Jadi itu iri hati, cemburu, so ada. Nah, terus sedikit, maka kata Yesus setelah Yesus melakukan banyak mujizat, berkata pula kepada orang-orang di bait Allah itu, akulah terang dunia. Ketika Yesus berkata terang dunia, saudara-saudara, jadi orang-orang terfokus kepada Yesus. Ulang. Jadi waktu Yesus berkata, akulah terang dunia. Orang-orang terfokus kepada Yesus. Baik yang mengikut Yesus maupun yang tidak mengikut Yesus. Orang Farisi dan imam-imam kepala. Waktu Yesus berkata, akulah terang dunia. Orang Farisi bilang, so ganti dang. Karena Yesus bilang, waktu Yesus berkata bahwa dia itu, dalam tanda kutip, dia itu adalah tiang api. Tiang api yang menuntun bangsa Israel dalam perjalanan. Bangsa Israel waktu di padang gurun. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang Farisi ini tidak percaya dan tidak mau percaya. Nah, karena mereka tidak mau percaya, saudara-saudara, mulailah pertentangan itu. Jadi waktu Yesus bilang, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya saudara-saudara, katakan bersama saya, barang siapa mengikut Yesus, mengikut aku. Jadi saudara-saudara yang mengikut Yesus itu, mereka berjalan dalam terang. Seperti bangsa Israel berjalan dalam terang waktu di padang gurun. Itu gambarannya Yesus. Nah, saudara-saudara ikut Yesus atau ikut? Puji Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Katakan bersama saya, berjalan. Bagaimana itu berjalan? Bagaimana itu berjalan? Ini berjalan. Jadi berjalan itu saudara ada langkah demi langkah. Ada langkah demi langkah. Ada step by step. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi kalau Yesus dia berjalan bersama dengan Yesus. Langkah-langkahnya itu ada dalam terang. Jadi ini cuma metafora ya, cuma gambaran. Langkah-langkahnya itu ada dalam terang. Katakan bersama saya langkah-langkah.
Jadi langkah-langkah kita, saudara punya langkah-langkah tuh. Ada orang punya langkah-langkah, tuh kalau dia masih muda, oh kita mau kawin. Kita mau kawin dengan kita petona ini, tapi mai tua ini. Itu langkah pertama. Habis kawin, kita mau kerja. Habis kerja, oh kita mau batabung, mau beli oto. Habis beli oto kita mau batabung, bikin anak dulu om. Mau ada baby. Habis mau ada baby, oh ternyata baby perlu ini, berarti kita mau beli rumah. Itu langkah-langkah tuh. Itu mungkin terampil langkah-langkah juga. Oh kita mau cari kerja di sini di Amerika. Habis kita mau cari kerja di Amerika, kita mau kirim doi di Indonesia, mau beli ini beli itu, supaya kalau kita pulang, setua nanti, seumur nanti, mau beristirahat juga di sana. Itu langkah-langkah. Artinya masing-masing kita punya planning dalam kehidupan kita. Ada amin di sini? Nah, dalam setiap langkah-langkah, ketika kita percaya dan mengikut Yesus, Yesus berkata, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia akan berjalan, langkah-langkah yang akan dia tempuh itu diterangi oleh Tuhan. Artinya saudara-saudara, sama yang Bali itu direncana tadi. Oh kita nyong-nyong lagi, kita mau kawin. Mar mau kawin dengan siapa Kang? Nah, kalau tidak berjalan dengan terang, saudara-saudara, biar orang pebini dia kawin. Nah, atau bisa salah pilih. Paham ini atau enggak? Tetapi kalau dia berjalan dalam terang, terang itu menerangi dia. Dan ketika di terang itu menerangi dia, waktu dia mengambil keputusan, keputusan itu yang lahir dari hati dan pikiran itu. Dari hati Tuhan seterangi, dari pikiran seterangi, makanya mau keluar pada dia pemulu terang, dan keputusannya itu terang. Paham itu? Nah, jadi itu tuh langkah-langkah. Jadi ketika kita berjalan, mulai dari hati, pikiran, langkah-langkah yang akan kita ambil diterangi oleh Tuhan. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan itu, saudara-saudara, berarti kita tidak berjalan dalam kegelapan. Nah, apa tuh kegelapan itu, saudara-saudara? Langkah-langkah yang pikiran, hati kita, motivasi kita dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh kegelapan. Nah, kalau kita cuma berjalan berdasarkan pikiran, pikiran itu gampang sekali dikuasai oleh iblis. Kalau orang mau berjalan sesuai dengan kata hati, saudara-saudara, hati itu bisa salah. Tetapi kalau berjalan bersama dengan Tuhan, tidak pernah salah. Karena Tuhan ambil bagian, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Waktu orang semua salah langkah, semua tak isi di lubang orang ada gale, atau mau terantuk batu, Tuhan kasih belok. Atau Tuhan angkat kalau orang tidak mampu. Itu tuh berjalan bersama dengan Tuhan. Hah? Jadi saudara-saudara, balik ulang tadi, barang siapa mengikut aku, artinya siapa saja yang mau ikut Yesus, dia itu tidak berjalan dalam kegelapan. Dia itu meskipun ada tantangan, meskipun ada persoalan, meskipun ada benturan, meskipun ada orang Farisi yang mau menjebak, meskipun ada orang yang iri yang mau menjatuhkan Yesus, tetapi ketika dia berjalan bersama dengan Yesus, dia berjalan di dalam terang, dan terang itu memperlihatkan, membuka mata kita yang tidak bisa kita lihat. Kita bisa lihat ternyata jalan ini salah. Ternyata kalau kita berjalan di sini salah. Artinya terang itu tidak dapat terang itu menguasai kegelapan, dan kegelapan tidak menguasai terang. Artinya saudara-saudara, dari jauh sini kalau terang, pendeta boleh mau dapat lihat tuh di belakang sana rupa dane dang. Pendeta dapat lihat oh dia ada basisir belah kanan. Karena terang. Tetapi kalau gelap, kalau gelap, siapa dane rambut coba kerol-kerol. Seperti itu. Jadi kalau gelap, somu-somu, orang bisa salah melihat. Tetapi kalau dalam terang, kita melihat bersama dengan Yesus, dalam terang Kristus, apapun itu kita bisa lihat dengan jelas. Jadi tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Jadi ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Mempunyai terang hidup. Katakan bersama saya, mempunyai terang hidup. Mempunyai itu sama dengan memiliki. Artinya saudara-saudara,
kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, kita memiliki terang itu. Dan terang itu adalah Yesus. Ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kalau kita berjalan dalam hidup, kita akan mempunyai terang Yesus, terangnya Yesus. Berarti dalam perjalanan kita, dalam langkah-langkah kita ada terang. Dalam langkah-langkah kita, dalam keputusan kita, dalam apapun yang akan kita kerjakan, ada Yesus. Ada lampu di situ. Ada damai di situ. Ada sorga orang bertujuan. Tetapi kalau orang berjalan dengan pikiran, orang berjalan dengan pikiran, orang cuma berjalan dengan hasil analisa, atau orang cuma berjalan dengan tapi feeling ini begini. Memang itu bagus, saudara, bijaksana sekali dapat dengar. Tetapi bisa salah. Bisa salah. Tetapi kalau bijaksana itu dari terampi hati, terampi pikiran itu, saudara, orang mulia, orang memang jago tuh sana. Dia pikiran memang mantap. Mar orang Farisi pikiran lebih mantap. Artinya yang mantap-mantap itu bisa salah. Ia melainkan ia mempunyai terang hidup itu. Jadi mempunyai terang itu berarti mengikut Yesus, mempunyai Yesus, dan tidak ikut pada jalan yang gelap. Nah, ayat 13. Kata orang-orang Farisi kepadanya. Jadi pendeta menjelaskan ulang sedikit sekali orang Farisi. Siapa orang Farisi? Mudah-mudahan orang Farisinya tidak ada di sini. Di gereja ini. Orang Farisi itu adalah orang-orang Farisi itu kelompok orang. Dorang itu waktu itu pengaruh sekali di zamannya Yesus. Pengaruh sekali. Jadi orang-orang Farisi kalau dorang bilang, orang dengar kan dorang percaya. Oh ini dorang memang udah belajar dorang. Tetapi orang-orang Farisi ini kalah populer dengan Yesus. Kalah pengaruh dengan Yesus. Waktu Yesus, contohnya waktu Yesus kasih makan 5.000 orang. Orang Farisi tidak ada tuh dorang berkumpul ke 5.000 orang mau ikut. Tapi Yesus ada. Artinya saudara-saudara, ketika Yesus mulai mengalahkan popularitasnya orang Farisi dan imam-imam kepala. Ketika Yesus mulai mengalahkan pengaruhnya orang-orang Farisi dan imam-imam kepala, mereka menjadi iri dengan Yesus. Artinya Yesus ini mengganggu orang-orang ini berkepentingan. Yang pendeta mau katakan di sini sudah, Yesus adalah kebenaran. Orang Farisi dorang pikir dorang benar. Ketika kebenaran yang sejati itu mengalahkan kebenaran yang abu-abu, yang abu-abu ini iri. Nah terus, ketika mereka mulai menjadi iri, saudara-saudara, katakan bersama saya iri. Katakan lagi iri. Habis iri mau apa? Pernah iri orang? Pernah atau nyanda? Oh pernah malu-malu. Nggak apa-apa, Tuhan mau ampuni. Waktu orang iri orang, kalau pernah begini, pendeta lega tuh pernah tak salah, no? Kalau iri, habis orang iri, orang mau apa? Pertama orang mau cerita jahat dulu dia. Ketika cerita jahat, karena orang pengaruh, sama orang Farisi pengaruh, toh, Yesus susah kasih kalah, orang Farisi popularitas Yesus kalah. Ketika itu nak mempan, update dulu satu kali. Nah, saudara-saudara, dari iri itu saudara-saudara akan menimbulkan kebencian. Dari kebencian itu saudara-saudara akan menimbulkan apa? Kejahatan. Orang Farisi itu seperti begitu. Mulai dari kalah pengaruh, dia cerita jahat. Yang tidak dapat cerita jahat, toh, dia mulai mengarahkan dia diri di kejahatan. Ketika kejahatan membuahkan hasil, siapa yang bunuh Tuhan Yesus? No ahli Taurat, no orang Farisi, no orang Yahudi. Tahu Tuhan orang itu nyanda, tahu Tuhan. Tetapi karena mulai dari sini, mulai dari iri berbuah sampai jadi kejahatan, sampai melaksanakan kejahatan itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi ketika itu terjadi, orang Farisi sebelum Yesus itu memang pengaruh sekali. Bukan satu kesalahan.
Tetapi ketika Yesus terjadi pergeseran karena iri ini. Mulai ada perubahan. Mulai ada perubahan pada motivasi. Motivasi hidup. Katakan bersama saya, motivasi hidup. Jadi ketika motivasi hidup ini berubah, saudara-saudara, orang Farisi masih kelihatan taat. Orang Farisi masih kelihatan tahu firman. Tetapi yang di dalam hati ini motivasi tidak kelihatan. Orang banyak tahu bahwa orang Farisi ini hebat. Tapi motivasi di dalam hati sudah rusak. Terus. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Matius 23 ayat 23 Yesus bilang, celakalah kamu sebab kamu memberikan persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan, tetapi kamu mengabaikan hal-hal yang lebih penting dari hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Artinya orang Farisi ini, saudara-saudara, mereka tahu firman Tuhan, mereka tahu hukum Tuhan, mereka melakukan itu, tetapi tidak ada kasih. Contoh waktu itu perempuan yang mau dilempari dengan batu tadi. Sengaja pendeta bawa itu cerita supaya orang mau lihat. Memang orang tahu itu secara hukum Taurat salah, benar menurut hukum Taurat. Tuh, harus dilempari dengan batu, tetapi kehilangan kasih. Makanya itu kasih dan kebenaran ini mesti berjalan sama-sama. Itu. Terus, karena mereka iri kepada Yesus, ayat selanjutnya berkata, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri, tetapi kesaksianmu itu tidak benar. Ini perkataan orang Yahudi kepada Yesus. Bayangkan Yesus sejelaskan, berdasarkan pengalaman, orang bilang, salah ngana Yesus. Nah, jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus, apapun itu, orang anggap itu salah. Orang kalau dia iri hati, saudara, dia motivasi di dalam hati serusak. Biarlah itu orang mau bilang benar berdasarkan pengalaman. Dia mau bilang itu salah. Pernah ada orang begitu buat orang? Atau orang tuh begitu? Jadi apapun orang mau bilang, kebaikan apapun, kebenaran apapun yang orang mau lakukan, orang bilang itu salah. So bagus semua orang baking, so berkenan kepada Tuhan, mah orang bilang apa? Salah dia, besai dia. Banyak aja jadi itu. Dan di rumah aja jadi, di tempat kerja aja jadi, di lingkungan pergaulan aja jadi. Dapat lihat rame-rame batamang berkumpul akrab sekali. Itu motivasi beda-beda semua. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya. Jadi ayat 14 sampai ayat 18. Ini jawaban Yesus kepada orang Farisi. Jawaban Yesus ini semua, saudara, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ini pengalaman Yesus. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, dan aku menghakimi. Ini jawaban Yesus sampai ayat 18. Aku bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku. Dan bersaksi tentang aku, tetapi orang Farisi tetap tidak percaya. Artinya saudara, ini bayangkan ini 1, 2, 4 ayat. Panjang sekali Yesus sudah bilang, orang tidak percaya. Karena memang itu hati motivasi hati rusak. Nah? Jadi saudara-saudara, ini kok sering terjadi buat orang. Terus jelaskan yang benar. Nah? Udah beliau semua ngantuk semua ini. Kita telah menjelaskan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Telah memberikan contoh tentang kebenaran firman Tuhan. Terus orang itu bertanya. Bertanya itu sudah bukan bermaksud untuk mencari pengetahuan. Bukan untuk bermaksud untuk belajar. Tetapi untuk mencari kesalahan kita. Nah, ketika kita jelaskan lagi dengan benar. Dia tanya lagi. Kita jelaskan lagi dengan benar, dia tanya lagi karena apa? Dia tujuan mau cari terempe kesalahan. Itu orang Farisi. Ada orang Farisi sini atau enggak? Oke, jangan banyak bertanya. Kalau mau tanya, cari untuk belajar tentang kebenaran.
Jangan tanya-tanya, mau cari orang beli kesalahan, kau mau kesejatuh empat orang. Serta orang salah jawab, itu yang dorong post. Itu yang jadi viral. Jadi itu tuh orang Farisi. Jadi panjang sekali, tanya terus. Ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, siapa yang berkata ini? Farisi. Di manakah bapamu? Bukan main ini pertanyaan ini, saudara. Di manakah bapamu? Yesus jawab lagi, baik aku maupun Bapakku apa? Katakan bersama saya, tidak kamu kenal. Sekarang balik. Orang Farisi kenal Yesus, kenal Bapa Allah atau tidak? Saudara-saudara kenal Bapa atau tidak? Kenal Allah atau tidak? Sama di orang Farisi, kenal. Tetapi Yesus bilang, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Kenapa Yesus katakan ini? Padahal orang Farisi kenal Bapa, kenal Allah. Yesus di sini bicara tentang Allah karena Yesus tahu betul siapa Allah, karena Dia adalah Allah sendiri. Tetapi Yesus bilang, kamu tidak kenal. Kenapa Yesus bilang kamu tidak kenal? Sedangkan mereka itu orang Farisi yang tahu kebenaran. Yesus bilang tidak kenal. Kenapa? Karena mengenal Yesus bukan karena cuma belajar dan pengetahuan. Mengenal Yesus itu sama dengan tuh perempuan tadi. Itu kasih dan kebenaran itu mesti berjalan bersama-sama. Artinya mau dikatakan di sini, saudara, tolong perhatikan sekali ini. Orang Farisi tahu tentang Tuhan. Tahu betul tentang Tuhan, tetapi orang Farisi tidak mengasihi Allah. Orang Farisi banyak di bait Allah. Ada dalam ibadah-ibadah. Bahkan di pinggir jalan dorang berdoa. Tetapi mereka tidak mengasihi Allah. Artinya saudara-saudara, kelihatannya mereka mengasihi Allah. Tetapi ketika dalam prakteknya kepada sesama manusia, mereka tidak mengasihi. Karena yang perempuan tadi itu saudara-saudara, yang perempuan yang kedapatan bersinah itu, mereka mau praktekkan itu hukum Taurat tanpa kasih. Kadang kita mempraktekkan kebenaran Tuhan tanpa melihat kasih. Tuhan yang sudah kasih belajar, ini mesti berjalan sama-sama. Benar is benar. Kasih is kasih, tetap mesti berjalan bersama-sama. Karena kebenaran kalau dia berjalan sendiri tanpa kasih, itu kebenaran yang mencelakakan. Terus, ayat berapa tadi ya? 19, puji Tuhan. 20 sekarang, belum terikhlas tuh 19. Ayat 19, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jika sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Artinya saudara-saudara, orang Farisi ini tahu Bapa, tetapi tidak dapat mengenal Yesus karena hati mereka tidak terbuka untuk menerima kebenaran itu. Jadi mereka dikatakan tidak mengenal Bapa. Tahu firman tetapi tidak mengasihi. Itu tuh mengenal Bapa tetapi tidak mengasihi sama dengan mengenal Allah, mengenal Bapa tanpa mengasihi sesama manusia, itu sama dengan apa? Tidak mengenal Allah. Ada begitu sini? Oh, puji Tuhan. Terakhir. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan. Waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan apa? Tidak seorang pun menangkap dia. Padahal waktu itu saudara-saudara, imam-imam kepala dan orang Farisi cari-cari celah mau tangkap Yesus. Bahkan Yesus sengaja sebenarnya tidak mau pergi, tetapi Yesus pergi diam-diam dan tampil di muka umum. Tetapi mereka tidak menggunakan kekuatan mereka untuk menangkap Yesus. Padahal sudah direncanakan ini. Ya? Karena apa? Saatnya belum tiba.
Katakan bersama saya, saatnya belum tiba. Saatnya siapa? Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saatnya belum tiba. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saatnya belum tiba. Masing-masing kita, saya dan saudara-saudara, satu demi satu punya saatnya akan tiba. Dan saat itu bukan ditentukan oleh kita. Saat itu, saatnya akan tiba bagi saudara-saudara, bukan ditentukan oleh orang Farisi, bukan ditentukan oleh ahli Taurat, imam-imam kepala, bukan ditentukan oleh keadaan kita. Saudara perhatikan sekali saudara, waktu Yesus bicara akulah terang dunia, dia sengaja mematahkan konsep pemikiran orang Israel waktu itu, bahwa dia itu tiang awan waktu itu saudara-saudara, membuat orang-orang Yahudi, membuat orang-orang imam-imam kepala itu marah sekali. Marah sekali. Dan kalau mereka marah sekali, Yesus ini tidak berada jauh dengan mereka. Tetapi Yesus ini sedang berada dalam lingkungan yang dikuasai oleh imam-imam kepala dan orang Farisi. Itu berarti Yesus sedang berada dalam suatu posisi yang sangat berbahaya. Rentan sekali untuk ditangkap dan dibunuh di situ. Rentan sekali. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini berkata bahwa meskipun engkau dalam bahaya, kalau waktunya belum tiba, belum. Ada amin di sini? Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, balik ulang tadi. Masing-masing kita punya saatnya akan tiba. Kalau saatnya Yesus tiba, dia umur 33 tahun. Ada yang saatnya tiba di bawah 33 tahun. Ada yang saatnya tiba, dapat lihat sehat-sehat, kaki di saatnya sudah tiba. Ada yang saatnya tiba sama di atas umur 50. Ada yang saatnya 70-an. Ada yang sudah 80. Tunggu, jangan tiba-tiba dia saat. Berarti saatnya belum tiba. Jadi saatnya akan tiba ini saudara-saudara, masing-masing orang berbeda. Menurut kehendak Tuhan. Tetapi pastikan sekali saudara-saudara, Yesus terang dunia. Pastikan sekali, waktu saatnya tiba. Orang berjalan dengan Yesus. Setiap langkah kita bersama dengan Yesus. Supaya ketika saatnya tiba kita bukan dalam kegelapan. Hati kita bersih, motivasi hati kita bersih. Tindakan-tindakan kita benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya ketika saatnya tiba. Orangnya nak mau pinaraka, saudara. Ketika saatnya tiba. Orang udah pasang di sorga. Udah napa tuh kolom 3. Semua ada. Dia tuh kadang-kadang jam masuk dulu, jam ibadah dulu. Ada. Ternyata dia hati bersih. Cari-cari tuh kolom 2. Penatua so masuk. Diaken so masuk. Cari-cari tuh satu. Rajin sekali dia ibadah dulu. No. Jawab pimpin ibadah. Marfarisi kok teh. Artinya saudara-saudara, ini saat ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang tahu kapan. Bukan orang yang tentukan, tetapi akan tiba. Dan saat ini ditentukan oleh Tuhan. Pasti sekali. Pastikan sekali orang pergi hidup. Mulai dari sekarang ini. Kalau orang masih Farisi, kasih tinggal itu Farisi. Kalau orang masih imam-imam kepala yang cuma tahu teori tentang kerajaan surga, tanpa melakukan kasih tinggal juga itu. Mereka semakin giat di dalam pekerjaan, semakin mengasihi dengan tulus, ikhlas dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya ketika ayat 20 tadi saatnya tiba, saudara-saudara, orang aman tuh. Untuk Yesus sudah berdiri di sebelah kotak perbendaharaan, bendahara ada masuk. Dan itu Jawa Barat ada masuk, semua ada masuk. Tuh 70 ke atas masuk semua orang.
berjalan dalam terang, berjalan bersama Yesus karena Yesus adalah terang dunia. Tidak ada jalan yang dapat membenarkan saudara-saudara. Tidak ada terang di luar terang Yesus Kristus yang dapat menerangi saudara-saudara. Bukan terangnya pikiran kita, bukan terangnya batin kita, bukan terangnya pengetahuan kita. Tetapi terang bersama dengan Yesus. Yaitu tahu kebenaran, melakukan kebenaran, dengan setia, tetap mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita membawa persembahan kita. Kirim jemaat 235, aku dengar berkat-Mu turun. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, di minggu hari ini kami boleh datang bersyukur oleh karena kasih Tuhan yang sudah menghantar kami beribadah nyata-nyata untuk hormat dan kemuliaan. Kami boleh memberi sebagian kecil yang ada pada kami. Kuduskan ini semua Tuhan, supaya menjadi persembahan, boleh membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bahkan lebih dari itu, mempersembahkan tubuh-tubuh kami untuk dipakai dalam pelayanan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan adalah milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Biarlah firman ini boleh menjadi terang, pelita, pedoman, petunjuk, pegangan bagi kami masing-masing. Supaya kami tetap hidup dalam terang, berjalan mengikuti Yesus, berjalan sesuai dengan kehendak Yesus dan tidak berjalan dalam kegelapan seperti orang Farisi yang kelihatan terang tetapi ternyata gelap. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini, meteraikan itu dalam hati dan pikiran kami, supaya firman ini boleh menjadi kekuatan, senjata,
dan boleh bersama-sama dengan kami dalam perjalanan kehidupan kami sampai saat tibanya waktu kami masing-masing sesuai dengan waktu Tuhan. Ya Tuhan, dalam doa ini kami mau bersyukur bersama-sama. Tuhan tetap memelihara kehidupan kami, dan pemeliharaan Tuhan secara khusus Tuhan boleh nyatakan buat Bapak Gary Songkilawang, Bapak Weni Watung, Olivia Wangkai, juga Ibu Selva Ginoga, Nyonya Johnson, yang telah menuntun perjalanan kehidupan mereka sehingga minggu yang berjalan ini mereka boleh merayakan ulang tahun mereka boleh ketambahan usia yang baru. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara kami ini. Kami mohon Tuhan biar kesehatan, anugerah, berkat, sukacita yang berasal dari Tuhan selalu menyertai Bapak Gary, Bapak Wendy, Olivia, dan Ibu Selva. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan perjalanan, langkah demi langkah yang sudah diterangi oleh Tuhan dalam kehidupan keluarga Alan Rantung Kaunang, juga kehidupan Bapak Ryan Silalahi Onbi. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam keluarga-keluarga ini. Ya Tuhan, tetaplah menjadi terang dalam kehidupan keluarga ini. Setiap langkah-langkah, setiap keputusan-keputusan, biar ada terang Kristus di situ. Dan biar Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan yang luar biasa, dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Terima kasih Bapa. Dalam doa ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit. Kami berdoa bersama-sama untuk Bapak Kumolontang, orang tua dari Ibu Sandra Kumolontang. Juga kami berdoa untuk Henry Panda yang saat ini dalam pergumulan karena sakit. Ya Tuhan, kami tahu kuasa-Mu itu tidak terbatas dan mujizat-Mu itu masih ada. Kami mohon Tuhan, biar Tuhan menjamah setiap sakit penyakit dari saudara-saudara kami yang terkasih ini, dan mereka boleh sembuh. Beri iman buat mereka untuk tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan masih ada dan akan berlaku dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa untuk setiap upaya-upaya medis, pengobatan, perawatan, Tuhan tolong semuanya. Dalam doa ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat kami semua yang ada sekarang ini. Kami yang bergumul untuk masalah kesehatan kami, Tuhan beri kesembuhan. Kami yang bergumul untuk masalah finansial, Tuhan tolong buka jalan untuk pekerjaan kami, rencana kami, usaha kami, biar itu boleh berhasil. Kami yang bergumul untuk keluarga-keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami. Baik itu yang ada bersama-sama dengan kami di sini, ataupun itu terpisah dengan kami, mereka ada di Indonesia. Ya Tuhan, biar Tuhan menolong kami semua. Banyak hal yang tidak dapat kami atur, tetapi kami percaya ketika kami sama-sama berjalan dalam terang Kristus, ada tuntunan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang kami kasihi ini, biar selalu boleh ada dalam kasih dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Kami yang bergumul untuk masalah pekerjaan, tempat tinggal, kami yang bergumul untuk masalah surat legalitas untuk tinggal di sini. Ya Bapa, banyak hal ada di luar kontrol kami, tetapi kami percaya semua ada dalam kontrol Tuhan. Oleh karena itu kami berseru memanggil nama-Mu, memohon pertolongan-Mu dalam setiap pergumulan kami ini. Dalam doa ini Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus buat Prince of Peace. Terima kasih Tuhan sudah menyertai perjalanan gereja yang luar biasa ini hingga boleh merayakan ulang tahun.
pada minggu yang lalu. Dan Tuhan sudah memberkati gereja ini dan juga menjadi berkat bagi kami sehingga kami boleh menggunakan gedung ini dengan gratis. Ya Tuhan, memberkati POP, memberkati misi pelayanan, memberkati gereja ini. Memberkati juga kami semua jemaat pelayan khusus yang ada di sini. Buat bangsa yang besar ini Amerika Serikat, Tuhan menolong. Buat bangsa Indonesia, Tuhan menolong juga. Biar bangsa-bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami yang berdoa, kami bawa rencana kami bawa syukur kami bawa permohonan kami bawa seruan kami bawa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan kami syukur. Kita semua berdiri. Sebagai nyanyian penutup PKJ 239. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwa bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, sambil tetap mengingat kalau Yesus ada di hati, ada perubahan. Dulu gelap, sekarang terang. Dulu seperti orang Farisi, sekarang jadi orang yang penuh kasih. Berjalanlah bersama dengan terang itu, berjalanlah bersama dengan Yesus. Maka setiap langkah-langkahmu, keputusan-keputusanmu, apapun yang akan engkau kerjakan di depan, ada terang Kristus yang menerangi. Dan tetap berjalan dalam terang itu, supaya ketika tiba saatnya, kita bersama dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara-saudari, persilakan duduk. Demikian ibadah sudah selesai. Silakan bersaat teduh. Shalom. Damai di hati. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh jemaat yang boleh mendengarkan firman Tuhan, baik yang live streaming, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Jemaat kita, Bapak Pendeta Alan Robot Sarjana Teologi, yang sudah membawakan firman yang begitu indah di pagi hari ini. Tentunya kami dibantu dengan orang-orang yang melayani kita di minggu hari ini. Terima kasih untuk Prokantor Ibu Valentin Kaunang dan Ibu Reti Asa, juga pianis kita Bapak Dance, serta tim multimedia Fabio Pando, juga Erik Boangkanusa dan Bapak Robert Munte, Sunday School Teacher Jessica Hayes dan pemudi Ana Munte. Terima kasih untuk pelayanannya. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama yang akan melayani kita di minggu depan nanti dalam ibadah yang terakhir di bulan Oktober ini, ibadah dalam bentuk KPI, dan tentunya ada beberapa kolom-kolom yang mengajukan untuk ibadah kolom, tapi saya akan umumkan minggu depan supaya tidak lupa. Saya rasanya itu, dan masih ada lagi reminder untuk semua musafir choir, jam 12 nanti, kalau bisa dimohon jam 12 tepat, ada latihan di gedung gereja ini. Sekali lagi, seluruh anggota jemaat yang sudah sign akan menjadi part of musafir choir, ada latihan jam 12 tepat nanti di gedung gereja ini. Demikian pengumuman kami. Tentunya kita bersyukur kepada setiap jemaat yang berhari ulang tahun, yang bersuka cita di sepanjang bulan Oktober ini. Tepuk tangan dulu yang sudah lewat, Ibu Putri, Ibu Kristi, Bapak Weni Watung, Bapak Geri Songkilawang, dan pemudi Olivia Wangkai kemarin. Hari ini Ibu Selva Johnson Ginoga, Matthew Asa, Bapak Yusak, dan Bapak Robi tanggal 22, Ibu Lisa Kaat Octavia, Ibu Vivin Pinangkaan, dan Bapak Winston Wangke tanggal 23, dan tanggal 24 Tania Bajodo, Eri Wangkanusa 25, Yastel Pinangkaan 27, dan Ibu Vera Wangkar tanggal 30. Kami diberkati oleh long list. Setiap jemaat yang berhari ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat bersukacita, Tuhan Yesus selalu memberkati. Kalau kita ada yang jemaat baru pertama kali ini hadir, beribadah bersama-sama dengan kita, bolehkah ke depan untuk memperkenalkan diri? Ada ruang perkenalan kalau yang baru pertama kali hadir. Tentunya semua sudah saling mengenal. Oke, kalau tidak ada yang baru pertama kali hadir, kita akan berfellowship bersama di ruang sebelah. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.